Selamat sore guys. Hari ini kita membahas tentang penggunaan insulin pada penderita diabetes. Kapan kita menggunakan insulin dalam pengobatan diabetes? Pertama adalah ketika guys yang menderita diabetes itu sudah menggunakan modalitas terapi tablet untuk mengendalikan gula darah, sudah berdiet, sudah menggunakan olahraga sebagai alat untuk mengendalikan gula darah, itu gula darahnya tidak terkontrol. Yang kedua adalah guys yang menderita diabetes itu mengalami keadaan-keadaan tertentu ya, misalnya mengalami serangan jantung, infeksi yang cukup berat, dalam keadaan kehamilan, ginjal yang sudah rusak. Nah, pengendalian gula darahnya harus menggunakan insulin. Tujuannya tidak lain adalah agar gula darah kita terkontrol. Memang penggunaan insulin tidak membuat seorang penderita diabetes itu sembuh dari diabetes. Tetapi insulin mampu mengendalikan gula darah seseorang sehingga ketika gula darahnya seseorang terkontrol dan terkendali, maka komplikasi akut ya maupun komplikasi kronis daripada diabetes itu bisa dicegah. Sehingga kalau gula darah kita terkontrol, mudah-mudahan atau semoga saja kita terhindar dari stroke, terhindar dari serangan jantung, terhindar dari luka pada kaki yang tidak sembuh-sembuh. Apakah kita harus takut menggunakan insulin di dalam pengobatan? Pertama, kita harus tahu bahwa insulin itu merupakan hormon ya. Hormon yang sebenarnya pada pasien yang bukan diabetes pun di dalam tubuhnya itu terdapat hormon insulin. Jadi, dalam keadaan seseorang misalnya tertidur, tidak lagi makan, tubuh tetap memproduksi insulin. Yang kedua, dalam keadaan makan, tubuh akan memproduksi insulin lebih banyak. Dalam keadaan infeksi, tubuh memproduksi insulin lebih banyak. Dalam keadaan stres, tubuh akan memproduksi insulin lebih banyak. Sehingga seorang yang tidak diabetes, gula darahnya selalu terkontrol. Misalnya puasanya berada di antara 60 sampai 100. Dalam keadaan makan, gula darahnya pun terkontrol antara 60 hingga 140. Kenapa dia terkontrol? Karena gula darahnya mengikuti pola irama yang dokter sebut tadi. Ketika dia makan, produksi insulinnya jauh lebih banyak. Ketika dia stres, insulinnya jauh lebih banyak. Dan itu tidak terjadi pada pasien diabetes. Dalam keadaan misalnya tidur pun kebutuhannya tidak terpenuhi. Sebagai bukti begini, seorang yang diabetes itu dalam keadaan puasa, itu gula darahnya kan bisa mencapai 200 atau bahkan lebih. Itu menandakan bahwa dalam keadaan tidak stres, dalam keadaan tidak infeksi, dalam keadaan tidak makan, itu produksi insulin di dalam tubuhnya menurun. Sehingga perlu dirangsang untuk memproduksi insulin. Dengan cara apa merangsang tubuhnya? Yaitu dengan obat-obatan. Jika dengan obat-obatan tidak mampu merangsang produksi insulin, maka dibutuhkan insulin dari luar. Jadi teman-teman yang harus menggunakan insulin tidak perlu takut. Karena insulin itu memang sebelumnya sudah ada di dalam tubuh kita. Cuma dalam keadaan tertentu pada seorang diabetes, produksi insulin dalam tubuhnya menurun. Sehingga kadang-kadang diperlukan pemasukan insulin dari luar agar kebutuhan akan insulin terpenuhi. Kalau kebutuhan insulin terpenuhi, artinya kebutuhan kalori daripada sel tubuh kita, termasuk otak kita, termasuk jantung kita, termasuk ginjal kita, yang mungkin pada saat kita tertidur,
dia tetap bekerja. Mereka-mereka ini tetap bekerja, otak tetap bekerja, jantung tetap bekerja, dan membutuhkan kalori yang bersumber dari gula darah. Nah, siapa yang mengantarkan gula darah untuk sampai ke sel-sel seperti otak, jantung, ginjal? Tidak lain adalah insulin. Jadi insulin ini peranannya sangat penting sebagai kurir pengantar gula darah ke dalam sel-sel tubuh yang digunakan untuk sumber energi. Demikian rekan-rekan topik kita tentang insulin, dan tidak perlu lagi takut untuk menggunakan insulin sebagai obat untuk mengendalikan gula darah.